Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5 yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya semangat belajar. Ketemu lagi dengan Bu Febri yang hari ini akan menjelaskan anak-anak kelas 5 tentang pembagian pecahan ya. Pertemuan terakhir bab pecahan untuk video virtual kali ini. Nah anak-anak, sebelum nanti Bu Febri menjelaskan tentang pembagian pecahan, jangan lupa disiapkan buku dan juga catatannya. Dan saya kembali mengingatkan kepada anak-anak ya mengenai tujuan pembelajaran. Jadi diharapkan setelah kalian menyimak video pembelajaran ini bisa mengerjakan pembagian pecahan, baik itu untuk pembagian pecahan dengan pecahan biasa, kemudian pecahan biasa dengan pecahan campuran, ataupun dengan pecahan desimal. Jadi kalian bisa mengerjakan tugas yang nanti akan saya berikan kepada anak-anak. Nah, saya juga kembali mengingatkan kepada anak-anak untuk menerapkan prokes 5M. Apa saja itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Jika kita taat pada 5M, maka pandemi yang ada di Indonesia akan segera berakhir. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian pecahan biasa ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan mulai pembagian pecahan biasa, pembagian pecahan campuran, kemudian ada pembagian pecahan desimal. Di sini, di yang pertama ini, untuk pembagian pecahan biasa, saya singkat PPB. Nah saya sebelum memberikan contoh soal, saya menuliskan rumusannya ya, rumus untuk pembagian pecahan biasa, A per B, A pembilang, B penyebut, kemudian dibagi C per D, C per D. Nah, kalau dalam pembagian anak-anak, untuk pembaginya ya kita tulis A per B, tapi caranya adalah kita kalikan. Nah, jadi lawan ini, pembaginya ini, kita balik yang penyebut ini berubah menjadi pembilang, jadi D. Kemudian yang pembilang ya C ini jadi penyebut, jadi kita balik. Nah ini adalah rumusan umum pembagian pecahan biasa. Langsung ya saya berikan contoh soalnya di sini. 8 dibagi 1/4. Nah kita tulis lagi untuk pengerjaannya. 8 kita kalikan 4/1 atau bisa 8 dikalikan 4, hasilnya adalah 32. Jadi 8 dibagi 1/4 hasilnya adalah 32. Nah seperti ini ya anak-anak ya. Saya akan memberikan contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua masih sama pembagian pecahan biasa. 3/4 kita bagi dengan 2/5. Nah, 3/4 kali, ingat ya pembaginya, yang penyebut kita jadikan pembilang 5/2. Nah seperti ini, langsung kita kalikan saja. 3 dikalikan 5/4 dikalikan 2. 3 kali 5 hasilnya 15. 4 kali 2 hasilnya berapa? 8. Nah, dalam hasil bentuk pecahan biasa ini sudah betul. Tapi kita juga harus bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 1. Penyebutnya tetap ya. Sisanya adalah 7 ya. Jadi kalau misalnya dalam soal pilihan ganda ada jawabannya berbentuk pecahan campuran, ya anak-anak tinggal mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Sampai di sini paham ya? Saya beri satu contoh soal lagi sebelum nanti kita ke pembagian pecahan campuran. Nah sekarang kita ke contoh yang ketiga. 4/7 dibagi 3/4.
Nah, kita hitung ya anak-anak ya. Kita tetap menulis pecahan biasa, terus kita kalikan. Yang penyebutnya kan 4, ini menjadi pembilang 4/3. Nah, kita kalikan 4 kali 4 per 7 kali 3. Hasilnya 4 kali 4 adalah 16 per 7 kali 3. Berapa ayo? 21. Nah, ini adalah hasil dari pembagian 4/7 dibagi 3/4. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita ke pembagian pecahan campuran. Nah, untuk pembagian pecahan campuran caranya sama. Maksudnya untuk pecahan campurannya kita akan merubah menjadi pecahan biasa. Saya kasih contoh ya soal ini untuk pembagian pecahan campuran. Contohnya nih, 24/8 dibagi 1/11. Nah, yang diubah menjadi pecahan biasa ini adalah ya. Nah, ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Berapa? Masih ingat caranya? 2 dikalikan 8, 16. Kita tambah 4. Tambahkan dengan pembilang 4. Jadi 16 ditambah 4 adalah 20/8 ya, dibagi 1/11. Nah, saya tulis di sini ya kelanjutannya. 20/8 kita kalikan 11. Nah, kemudian biar kita tidak mengalikan terlalu banyak, 20 dikalikan 11, maka pecahan ini anak-anak ya, pecahan 20/8 ini bisa kita sederhanakan. Sederhanakan berarti kita sama-sama membagi 4, hasilnya 5, hasilnya 2. Begini ya, 20 dibagi 4, 5. 8 dibagi 4, 2. Jadi kalau kita tulis lagi, 5/2 dikalikan 11. Hasilnya adalah 55/2. Nah, ini sudah benar dalam bentuk pecahan biasa. Tapi kita juga harus merubah dalam bentuk pecahan campuran. 55 dibagi 2, hasilnya adalah 27. Sisa berapa? Sisa 1. Di sini paham ya? Sebenarnya anak-anak, dari soal awal ini sudah bisa kita sederhanakan. Kita kerjakan lagi ya. Untuk pengerjaan 2 cara yang langsung dikecilkan pecahannya dari awal. Jadi 4/8 dibagi 1/11. Nah, ini 4/8 ini kan sudah bisa disederhanakan, dikecilkan. Sama-sama dibagi 4 ya. Dapat 1, dapat 2. Jadi 2, 1/2 dibagi 1/11. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang 2, 1/2 tetap kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi 5/2 dibagi 1/11. Kemudian 5/2 dikalikan 11. Nah, sama bukan dengan yang atas ini? Ya. Jadi dari awal untuk pengerjaannya kalau sudah melihat model soal seperti ini, maksudnya seperti ini tuh bisa langsung dikecilkan dengan faktornya. Jadi langsung kita sederhanakan saja pecahannya. Tidak usah langsung merubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, istilahnya tuh cara cepatnya adalah langsung menyederhanakan pecahan. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di contoh soal berikutnya ada pecahan 1/3/4 dibagi 2, 1/3. Sama-sama pecahan campuran. Kita rubah dalam pecahan biasa. 1 dikali 4 berapa? 4. Kita tambahkan 3. 7 ya, 7/4 dibagi 2 kali 3, 6 tambah 1, 7. 7/3. Sama di sini paham ya, merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, setelah itu kita tulis lagi 7/4, tetap ya, yang berubah ini pembaginya. Dikalikan penyebutnya 3 jadi pembilang.
3/7. Nah, di sini sudah paham ya Nana ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada pembilang dan penyebut yang sama-sama bisa dibagi, maka kita bagi saja langsung. Ya, jadi langsung kita habiskan. Kita bagi 7, habis, dibagi 7, habis. Jadi tinggal 3/4. Ini jawabannya. Kalau misalnya pengen cara yang langsung dikalikan boleh, tapi memakan waktu. Ya, 7 kali 3/4 kali 7. Nah, 7 kali 3 berapa? 21. 4 kali 7 berapa? 28. Nah, ini kita sederhanakan. Dibagi berapa? Sama-sama dibagi 7. Dibagi 7. 21 dibagi 7 hasilnya 3. Kemudian 28 dibagi 7 hasilnya 4. Nah, sama bukan? Antara yang langsung kita hitung, kita sederhanakan, dengan yang dikalikan. Jadi hasilnya sama. Kalau misalnya sudah bisa dengan cara yang cepat, ya kita kerjakan dengan cara yang cepat. Karena matematika ini harus memburu waktu, harus berdasarkan waktu, dan jawabannya benar. Kita lanjut ya anak-anak ya ke contoh atau model soal untuk pembagian pecahan desimal. Kalau tadi kan pembagian pecahan biasa sudah, pembagian pecahan campuran sudah. Nah, sekarang pembagian pecahan desimal. Nah, contohnya 3/2 dibagi 0,4. Ini sama saja caranya, yaitu merubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Ingat-ingat, 3,2. Kita tulis saja pembilangnya dulu. 32. Penyebutnya berapa? Karena di belakang koma ini ya, di belakang koma ada satu angka. Berarti penyebutnya adalah per 10. Dipahami ya di sini ya. Kalau di belakang angka ini ada 2, berarti per 100. Kita bagi 0,4. Pecahan biasanya 4 dilihat di belakang koma ada berapa angka? 1, berarti per 10. Udah ya, di sini paham ya sampai sini ya. Sekarang kita hitung 32/10 dikalikan, ya yang dirubah ini loh anak. Pembaginya yang dirubah itu. 10 penyebut ditulis di sini menjadi pembilang. Dibalik, kita balik. 10/4. Nah, ayo dilihat. Adakah pembilang dan penyebut ini yang bisa dicoret atau bisa dibagi? Ada, yaitu angka 10. Pintar ya, angka 10. Yang kita habis kita coret. Kemudian, adakah lagi yang bisa kita sederhanakan? Dari 32 pembilang dan penyebut 4 bisa ya, yaitu 32 dibagi 4. Langsung aja kita coret di sini. Nah, jadi dari pecahan desimal 3,2 dibagi 0,4 hasilnya adalah 8. Paham ya anak-anak ya? Sampai di sini. Saya coba berikan contoh soal lagi untuk pecahan desimal. Contohnya nih, ada 1,5 dibagi 0,25. Nah, kita rubah ya menjadi pecahan biasa. Kita tulis pembilangnya 15. Penyebutnya berapa? Karena di belakang koma ini ada satu angka, maka penyebutnya adalah 10. Dibagi 25 per. Nah, di sini ada dua angka ya, 1, 2. Berarti penyebutnya per 100. Oke, kita tulis di sini 15/10 dikalikan 100/25. Pinter, bisa ya, anak-anak sudah paham ternyata. Kita sederhanakan dulu anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakan langsung 15 kali 100,
per 10 kali 25 bisa, tapi nanti menghitungnya terlalu memakan waktu yang lama. Langsung aja, ini kan bisa. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Kemudian disederhanakan lagi, 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2. Nah, kita tulis di bawahnya. 3/2 dikalikan 4. Nah, dari sini masih ada bisa yang disederhanakan. Pembilang dan penyebut. Ingat, penyederhanaan itu atau pembagian dalam sebuah pecahan ya, untuk menjadi pecahan yang lebih kecil itu pembilang dengan penyebut. Tidak boleh pembilang dengan membilang atau penyebut dengan penyebut. Nah, dibagi 2 habis, dibagi 2 dapat 2. Jadi, hasil dari 1,5 dibagi 0,25 adalah 3 kali 2. Hasilnya yaitu 6. Nah, paham ya? Kita ke contoh soal lagi, biar lebih paham. Saya punya contoh 0,38. Kita bagikan 57/10. Nah, di 0,38 ini sama saja caranya seperti biasanya, merubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis pembilangnya 38 per, di belakang koma ada berapa, yuk kita hitung. 1, 2, ada 2 angka, berarti penyebutnya adalah 100. Kita kalikan, nah lawannya kita balik, yang penyebut jadi pembilang. 10/57. Oke ya. Dari sini kita pantau, kita lihat, kita amati mana yang bisa kita sederhanakan. Ini dibagi 10 habis, dibagi 10 dapat 10. Nah, kemudian kita tulis lagi 38/10 dikalikan 1/57. Ternyata anak-anak, di pecahan 38/10 ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu dibagi 2. 38 dibagi 2 dapat berapa yuk? Dapat 19. 10 dibagi 2 dapat 5. Nah, setelah ini kan ada 19/5. Kita bagi lagi anak-anak, ternyata ada pembilang dan penyebut yang bisa dibagi, yaitu 19 dibagi 19 1, 57 dibagi 19 dapat 3. Begini, coba. Dari sini paham ya? Jadi setelah kita sederhanakan, kita bagi lagi. 1/5 dikalikan 1/3. Hasilnya adalah 1/15. Ini jawabannya. 1/15. Dan bagaimana penjelasan tadi? Semoga kalian paham ya dengan penjelasan mengenai pembagian pecahan. Dan diingat-ingat cara yang sudah saya jelaskan kepada anak-anak. Nah, setelah ini anak-anak silakan mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan. Ditulis atau disalin di buku catatan matematika kalian. Ya, jadi harus rapi, kemudian mengerjakan dengan cara. Jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirim ke guru masing-masing. Cukup sekian dari Bu Febri untuk penjelasan hari ini. Jangan lupa semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.